Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Susi, melihat situasi di Timur Tengah yang belum juga mereda, apakah dunia saat ini sedang menuju konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kalau analisis tentang psikologi, Donald Trump ya dia adalah orang yang kurang waras dan akan membawa dunia ini ke Perang Dunia Ketiga. Tapi kalau kita lihat bahwa dia punya ambisi sebagai pemenang hadiah Nobel seperti Obama, mungkin itu suatu kendala. Bahwa dia akan mengupayakan satu perdamaian, tapi itu juga masih tandanya besar karena uang AIPAC telah begitu meliputi semua kalangan politisi Amerika, sehingga kalau Donald Trump sampai tidak membela Israel, dia juga kehilangan dukungan. Itu. Sebetulnya dia punya chance, tapi kalau karena dorongan dari lobby dari AIPAC kepada politisi Amerika, mungkin politisi itu akan menjadi musuhnya Donald Trump kalau dia sampai melakukan sesuatu yang mengabaikan kepentingan Israel. Melihat psikologis dari Donald Trump. Kalau Pak Hasib melihatnya, adakah kemungkinan ini kemudian menyebar ke wilayah lain? Ya, kalau kita bicara kemungkinan, namanya kemungkinan tetap kemungkinan, itu namanya kemungkinan ya. Cuman kalau kita mau breakdown menjadi yang mana lebih nyata, yang pertama kalau kita bicara tentang Timur Tengah, itu variannya terlalu kompleks. Dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu awal apakah ini akan menjadi perang dunia ataupun ini akan berlangsung atau tidak. Itu jangan terlalu berani berkaitan dengan Timur Tengah ini, karena terlalu banyak faktor dan aktornya mungkin beda-beda, terutama dengan Donald Trump yang susah untuk ditebak gitu. Cuman kalau ditanya kemungkinannya seperti apa, menurut saya kemungkinannya minimalnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk gitu. Tergantung bagaimana kita bekerja menghindari kemungkinan yang mana dan mendorong kemungkinan yang mana. Dikatakan menjadi lebih buruk, situasi sekarang pasca perang 12 hari dengan Iran, satu hal yang mengemuka dan nggak bisa dihindari bahwa Iran itu sudah menjadi kekuatan tersendiri dan bisa mengimbangi Israel. Itu artinya apa? Kalau logika perangnya Israel nyerang hari ini, ya besok akan terjadi perang besar lagi. Itu situasi yang akan lebih buruk gitu. Tapi ini juga ada kemungkinan lain yang bisa menjadi lebih baik kalau kita mau ambil bahwa dengan kekuatan yang beragam begini, mestinya hubungan di antara para pihak ini lebih setara. Kalau lebih setara, maka mestinya hubungan lebih dialogis dan lebih menghormati. Sehingga perdamaian yang ada betul-betul perdamaian, bukan keterpaksaan. Saya mau ke Prof. Makarim. Kalau Anda punya analisa lain? Kalau saya merasa ya, Mbak ya, waktu untuk mencoba mengekspresi sesuatu sengketa dengan cara-cara kekerasan itu sudah berjalan berlama-lama. Ya, it is about time for us ya, untuk mencoba mencari jalan bagaimana kita menyelesaikan sengketa yang ada itu dengan cara damai, ya, cara-cara dengan berusaha menyampaikan hal itu dengan konkret dan juga bagaimana ada keseimbangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak agar dicapai satu kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak dengan senang hati. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi kalau misalnya saja Amerika Serikat bisa bersikap sebagai the real superpower, dalam arti kata dia punya interest ada di mana-mana semua, di atas semua interest itu, sehingga bisa terjadi adanya penyesuaian sikap daripada masing-masing pihak dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa. Tapi yang kita perlu tanamkan juga ya, bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa jalan yang bisa untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah itu adalah kalau ada yang namanya kerangka hidup berdampingan secara damai. Tadi ada negara Israel, but at the same time ada negara Palestina yang mereka sama-sama hidup secara damai dan berdampingan. Nah, untuk ini memang bayangin ya, sengketa yang ada sejak 70 tahun yang lalu dan tadinya selalu mengatakan ini tidak usah terjadi, ada cukup satu negara di sana, tapi tidak bisa terjadi. Nah, jadi it's about time bahwa menjadi realistik, inilah jalan keluarnya. Ada negara Palestina, ada negara itu. Coba kita laksanakan itu. Baik, penutup yang luar biasa dari Prof. Makarim. Terima kasih Prof. Makarim, terima kasih Pak Hasib, terima kasih Bu Susi. Kita tentu pantau terus bagaimana konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan perdamaian dan juga gencatan senjata ini bisa segera terwujud. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia.
Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Kami akan hadirkan dialog bersama dengan Ken Ano. Tetaplah bersama kami.